Gue dapet cerita soal ada orang yang habis nerima uang dari tetangganya. Setelah dia dapetin uang itu, dia malah jadi tumbalnya. Nah, lokasi kejadiannya tuh di Jawa Timur tahun 2000-an. Gue mau cerita awalnya dulu, jadi kayak waktu pas kita kecil, uang 5 ribuan itu kan pasti kita ngerasa anjir gede banget lagi. Apalagi kalau misalnya kita ngelihat itu tuh di tengah jalan. Iya, Kalau kita ketemu uang tengah jalan pasti kita ambil dong. betul. Nah, cerita ini dari Hasan namanya. Dia itu waktu pas ngirim cerita ini tuh waktu pas umur 10 tahun. Jadi Hasan ini punya tetangga, sebut aja namanya Pak Ruslan. Dulu bisa dibilang kehidupan Pak Ruslan tuh bener-bener, sorry ya, kayak miskin gitu loh. Soalnya Pak Ruslan tuh dulu di tetangganya tuh terkenal kalau dia tuh cuman jualan kayak sapu ijuk gitu. Nah, nggak tahu kenapa tiba-tiba tetangganya nih bingung karena Pak Ruslan tuh kelihatannya jadi kayak sukses gitu tiba-tiba, guys. Ada satu momen dimana tetangganya tuh ngelihat Pak Ruslan kok bisa ngegedein bisnisnya sendiri tiba-tiba banget. Sampai punya toko, ngegedein rumahnya. Padahal dulu ya tadi gue bilang dia orang susah dan cuma jualan sapu ijuk doang gitu kan. Nah, ada nih cerita dari Mbak Yem. Mbak Yem itu tuh pembantunya Pak Ruslan, nyeritain tentang perilaku aneh majikannya. Jadi semua tetangganya ini nih nggak ada yang percaya sama ceritanya si Mbak Yem ini. Nah, Mbak Yem tuh bilang, ini kan biasalah kayak pembantu-pembantu kalau lagi beli sayuran kan suka gosip ya sama tetangga rumah lainnya gitu kan. Nah, Mbak Yem tuh suka cerita ke tetangganya kalau rumah Pak Ruslan itu ada satu kamar yang bener-bener nggak dibolehin masuk sama siapapun kecuali si Pak Ruslan sendiri. Terus ada satu malam Mbak Yem tuh suka nyium tiba-tiba kayak bau dupa atau bau kayak sesajen gitu, entah dari mana, tapi itu asalnya dari kamar itu. Tapi kan nggak tahu karena Mbak Yem kan nggak boleh masuk kan. Nah, itu tuh cuman di beberapa malam tertentu doang. Intinya tuh banyak banget lah hal-hal aneh yang Mbak Yem lihat dan dia rasain sama Pak Ruslan waktu pas dia kerja di sana. Tapi dari sekian banyak cerita itu, gak ada satupun dari mereka tetangga-tetangga Pak Ruslan tuh yang percaya kalau Pak Ruslan tuh pakai pesugihan, karena belum pernah nyaksiin sendiri gitu. Nah, sampai beberapa tahun kemudian ada momen tepatnya waktu pas sore menjelang maghrib gitu. Hasan yang tadi gue bilang yang ngirim cerita ini waktu pas 10 tahun itu, Hasan sama beberapa temennya lagi main kejar-kejaran gitulah di pelataran salah satu rumahnya temennya. Nah, tanpa Pak Ruslan sadar, Hasan tuh ngelihat perilaku aneh dari Pak Ruslan. Hasan tuh ngelihat Pak Ruslan tiba-tiba ngebuang uang kertas gitu di tempat sampah. Nah, Hasan ngeliat lah dengan jelas kayak, kok ada tetangga gua, Pak Ruslan lagi buang duit nih ke sampah. Nah, pas dilihat sama si Hasan, zaman dulu tuh gambarnya sasando rote gitu yang berarti uang 5 ribu. Nah, Hasan di situ pengen ngambil banget tuh uang yang tadi gue bilang di awal, karena anak kecil ya kalau misalnya ada uang dia pengen banget ngambil kan. Pas lagi jalan ngambil uang itu, tiba-tiba Pak Ruslan tuh ngelihat si Hasan sambil bilang kayak, "Leh, sini leh," gitu. Orang Jawa dia bilang. Nyamperan nih si Hasan ke Pak Ruslan. Tiba-tiba si Pak Ruslan ini ngomong bahasa Jawa yang kalau gue indoin, "Ini ada uang jatuh, ambil aja nak, daripada keduluan sama teman-teman kamu," gitu. Nah, di situ Hasan tuh nggak bilang makasih, nggak bilang apa, dia langsung ngambil uang 5 ribunya terus cabut tuh, ninggalin Pak Ruslan lari gitu aja. Nah, dari sinilah kejadian-kejadian aneh dan nyeremin nih kejadian sama Hasan karena dia ngambil uang 5 ribu Pak Ruslan. Setiap jam 3 sore sampai jam 5 subuh, Hasan tuh ngerasa badannya nggak karuan. Badannya panas, lemes, kayak mulutnya ngerasa pahit banget. Setiap makan minum apapun dia ngerasa kayak nggak enak gitu mulutnya. Itu kan jam 3 sore sampai 5 subuh. Tapi jam 5 subuh sampai jam 2 siang Hasan tuh baik-baik aja, sehat-sehat aja. Nggak sampai situ aja, itu hari pertama kan. Hari kedua Hasan ngerasa lebih parah lagi nih. Hasan sampai ada momen dimana waktu pas dia makan dan minum, kan dia ngerasa mulut tuh asam banget, pahit banget kan. Setiap dia makan atau minum, dia tuh selalu muntahin darah hitam gitu. Dan ini nih kronologikal ya, dari hari pertama sampai hari selanjutnya nih dia selalu ngerasain kayak kejadian aneh gitu. Lanjut di hari ketiga, karena si ibunya Hasan ini khawatir, akhirnya tuh Hasan dibawa ke mantri desa atau ke rumah sakit besar gitulah di desanya. Tapi hasilnya sia-sia karena dokter ngerasa kayak Hasan ini nggak sakit apa-apa, baik-baik aja. Tapi kan waktu pas ada pasien ke rumah sakit nggak mungkin nggak dikasih obat dong. Dikasih lah kayak obat flu segala macem gitu. Tapi ternyata ya hari berikutnya Hasan ini makin lemes. Obatnya tuh kayak nggak kena gitu. Katanya ada kejadian unik banget yang kalau disangkut pautin pakai logika nggak bakal nyambung. Pun juga pas gue baca ini kayak sebenarnya nggak nyambung nih. Tapi mungkin dia ngerasain kayak gini ya dia yang ngalamin gitu ya. Katanya ada satu malam
pas Hasan mau tidur, dia itu tuh bisa ngelihat ada 2 binatang kayak ngobrol gitu. Nah 2 binatang itu tuh cicak sama kecoa. Nah pas gue baca kayak nggak masuk akal gitu kan. Cuman kayak kan kita nggak ngalamin nih. Benar-benar. Hasan denger banget kalau si cicak ini ketawa-tawa. Terus si kecoa ini bilang kayak, kasihan anak ini, dia nggak tahu apa-apa tapi harus bayar semuanya. Nah bahkan pas Hasan nyeritain kejadian ini ke keluarganya, ya nggak ada satupun yang percaya. Karena ya nggak mungkin lah, masa tiba-tiba ada binatang ngomong. Dicap lah sama keluarganya kalau Hasan nih halu gitu, mungkin lagi sakit. Kasian. Sorry ya, kayak orang giting ya nggak sih? Iya kayak orang giting. Nah, Cuman ya kasian loh. ya lagi kan nggak masuk akal Tapi sebenarnya kan. kalau cicak tuh gue pernah dengar emang ada kenapanya gitu, setahu gue.